Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan semua, terima kasih yang sudah bergabung dan nanti mungkin menyimak ini di YouTube ya. Jadi pagi ini kita lanjutkan lagi sesi daras kita yang sejauh ini jadwalnya itu tergantung pembicara ya. Jadi bisanya kapan? Kalau ditanya kapan biasanya, ya tergantung pembicara. Ini kebetulan Mas Surya bisanya Sabtu pagi. Minggu depan insya Allah namanya Mas Idrus ya, itu Jumat malam. Jadi sebisanya pembicara kita coba aturkan. Tapi kita pengen 2026 ini lebih rajin lah, lebih rajin baca buku, lebih rajin dengerin sharing buku gitu. Dan kali ini nanti akan di sharing oleh Mas Surya Krisnanda yang akan sharing tentang Sun Tzu ya. Tapi Sun Tzu itu luas sekali ya. Jadi katanya sih akan berbagi tentang aplikasi di dalam dunia komunikasi ya, komunikasi strategis gitu ya. Kayaknya bentar lagi akan jadi ini ya, Bang Mail ya. Surya ini akan jadi staf sus mungkin ya, perwakilan partai G ya. Tinggal dipilih ya menteri yang mana. Iya makanya bentar lagi. Oh, nggak level menteri lah. Ini lagi Wapres lah. dalam rangka ini ya, apa namanya, membangun jejak-jejak digital yang memungkinkan ke situ kayaknya. Jangan menteri, Mas. Wapres. Oh Maaf. iya, wapres ya, wapres ya. Iya, 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 iya. Oke, baiklah. Monggo Mas Surya. Loh, udah dimulai nih. Ya, mulai aja. Jadi teman-teman, betul kata, terima kasih kepada Mas Teddy yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ya. Eh, dan seperti yang disampaikan oleh Mas Teddy tadi, kalau bahas Sun Tzu itu luas banget, betul. Makanya dalam 2 jam ke depan kita apakah membahas semua isi kitab Perang Sun Tzu? Enggak juga gitu. Mungkin nanti akan berpusat pada beberapa prinsip kecilnya. Lalu seiring dengan diskusi, nanti prinsip-prinsip yang lain keluar. Kayak gitu. Makanya nanti membedah buku hari ini, saya harapkan nanti coba ayo relatekan ke kehidupan sehari-hari dan jadikan itu pertanyaan. Gitu. Saya cerita sedikit ya tentang kitab Perang Sun Tzu. Kita biasa kenalnya Sun Tzu The Art of War. Kalau dalam bahasa Cinanya Sun Tzu Bing Fa. Jadi Sun Tzu ini menarik. Dia itu ditulisnya sekitar 250 sampai 400 sebelum Masehi. Nggak pasti angkanya. Angkanya nggak pasti, beda-beda versi. Dan dari sejarahnya pun beda-beda versi. Ada yang mengatakan Sun Tzu ini satu orang. Ada yang mengatakan Sun Tzu ini dua orang. Sun Bin sama Sun Wu. Ada yang bilang Sun Tzu ini beberapa keturunan dan disempurnakan gitu. Mana yang benar nggak tahu. Dan tidak ada jejak digital yang bisa merekomendasi, men-track itu gitu ya. Gitu. Nggak ada jejak digital yang bisa men-track itu. Sehingga sampai sekarang itu masih diperdebatkan. Tapi naskah dari Sun Tzu Bing Fa-nya itu betulan ada. Dan itu dipakai oleh banyak ahli perang dan ahli strategi bahkan sampai hari ini. Beberapa ahli perang di Perang Dunia Kedua itu masih pakai sampai sekarang. 2024 kemarin saya sempat ngobrol dengan Profesor Unhan, Universitas Pertahanan ya. Sun Tzu itu masih dipakai sampai sekarang dan masih dikaji sampai sekarang. Gitu. Karena memang kitab Perang Sun Tzu ini memuat hal-hal fundamental dalam perang. Jadi dia itu bukan teknik-teknik praktis, tapi hal-hal fundamental. Makanya bisa diperlakukan seperti kitab suci sebenarnya. Kalau dalam konteks perang ya, dia bisa diperlakukan seperti kitab suci. Hal-hal fundamental. Makanya tuh nanti kalau misalnya kapan-kapan teman-teman membaca kitab Perang Sun Tzu itu, teman-teman tidak akan tuh menemukan hal-hal yang gimana sih how to-nya. Nggak terlalu dapat tuh. Yang teman-teman dapatkan adalah ayat-ayat suci. Hal-hal fundamental. Bahkan beberapa hal yang teman-teman baca itu adalah hal yang ya memang harusnya begitu. Tapi ya memang harusnya begitu begitu ya. Itu. Dan di situ akhirnya membangun fondasi berpikir. Karena itu kalau teman-teman baca kitab Sun Tzu itu fondasi berpikir yang dibangun ya. Saya punya Wah, edisi yang ini nih Mas Surya. itu salah satu yang saya punya juga, Lionel Gills. Oh iya sama ya. Ya, sama. Pasti Tapi periplus dibelinya. saya belinya di toko yang lain. Ya, ada toko yang lain. Soalnya penerbitnya Tato. Tato, betul. Nah, menariknya lagi begini. Teks asli.
Ya, buku yang memuat teks asli langsung dari Sun Tzu-nya juga udah nggak ada. Dulu tuh Sun Tzu menulis kita perangnya tuh bukan di buku begini, tapi di lembaran bambu. Jadi kayak lembaran-lembaran yang itu digulung. Makanya kalau cari buku yang betul-betul aslinya nggak ada. Yang ada sekarang terjemahan-terjemahan. Dan kadang-kadang beda penerjemah, ada beberapa perbedaan kalimat. Makanya saya sendiri punya lebih dari 10 edisi Sun Tzu dari beda penerjemah. Karena nanti misalnya baca dari penerjemah si A dengan penerjemah si B, kalimatnya ada yang beda, bisa ditafsirkan berbeda gitu ya. Dan salah satu kelemahan saya juga saya belum bisa bahasa Cina. Ini salah satu dream saya juga bisa belajar bahasa Cina dengan baik sehingga bisa apa namanya mengkaji dari bahasa aslinya. Karena beberapa buku terjemahan itu memang memuat teks aslinya. Salah satunya dari Lionel Gills ini ada teks asli Cinanya juga. Ya, tuh. Saya sebelum lebih dalam saya tunjukkan beberapa kalau nanti mau mengkaji lebih dalam ada beberapa penerjemah yang saya rekomendasikan. Satu Lionel Gills ini teman-teman. Terus kedua yang terkenal juga Thomas Clary namanya. Ini dari Thomas Clary. Thomas Clary ini termasuk yang eh, dia menerjemahkan ke bahasa Inggris dengan bahasa yang enak. Jadi tidak letterlek. Memang kelemahannya karena tidak kalau tidak letterlek dari Cinanya berarti ada yang berubah-ubah. Berarti kan ada penafsirannya sendiri kan begitu ya. Tapi Thomas Clary ini mengubah kalimatnya sehingga jadi lebih mudah dimengerti. Makanya kalau ingin lebih mudah memahami, cari terjemahannya Thomas Clary. Terus ada lagi satu yang saya rekomendasikan terjemahnya Ralph Sawyer. Ralph Sawyer ini juga cukup enak ya. Cuman nggak seenak Thomas Clary. Cuman Ralph Sawyer ini dia baru membahas Sun Tzu di setengah akhir. Di setengah awal dia lebih banyak membahas sejarahnya. Jadi kita bisa memahami Sun Tzu dalam kacamata gambar besarnya, baru nanti ke detail-detail. Ralph Sawyer itu begitu cara menyajikannya. Gitu ya. Oke, sekarang begini. Sebenarnya seni perang Sun Tzu itu tentang apa sih? Dan apa kaitan dengan komunikasi? Jadi bicara Sun Tzu itu bicara tentang perang, teman-teman. Saya langsung buka aja whiteboard. Saya coret-coret aja di sini. Jadi Sun Tzu itu bicara perang. Dan perang itu yang paling penting adalah satu kata ini. Yaitu apa? Menang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Maka saat menggunakan dasar-dasar dari kitab perang Sun Tzu, saat berkomunikasi, yang kita pikirkan adalah bagaimana komunikasi untuk menang. Bagaimana komunikasi untuk mengalahkan lawan. Bagaimana komunikasi untuk mendapatkan yang kita inginkan. Bukan komunikasi untuk memuaskan orang lain. Makanya kalau misalnya nih teman-teman, dalam contoh misalnya ya, dalam komunikasi rumah tangga. Kalau tujuan teman-teman adalah membahagiakan keluarga, misalnya begitu ya. Bisa, bisa pakai seni perang Sun Tzu, bisa. Tapi penyesuaiannya agak banyak. Cukup banyak yang disesuaikan gitu. Ya. Kalau mau langsung kepake, maka seni perang Sun Tzu ini sangat langsung kepake kalau teman-teman menghadapi komunikasi contoh lagi eh, apa namanya menghadapi politik kantor atau teman-teman yang di pemerintahan ada politik kantornya kental. Gimana caranya menang di situ? Komunikasinya mesti gimana? Itu contohnya. Teman-teman dalam negosiasi yang alot, ya, negosiasi yang alot. Kalau cuma negosiasi yang pengen win-win gitu ya, ya mungkin banyak penyesuaian. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak perlu mikirin winnya dia, pokok aku harus win. Atau kalaupun win-win, ya aku harus lebih win gitu. Memang untuk mengalahkan gitu kan. Maka seni perang Sun Tzu ini akan kepake banget. Saya untuk negosiasi, gitu ya. Gimana caranya menang? Tuh. Contoh lagi misalnya eh, menghadapi orang yang sulit. Gimana menang menghadapi orang yang sulit? Saya ambil satu kasus saja misalnya. Saya ambil satu kasus cerita langsung. Nah, ini kejadian di salah satu klien saya. Ada salah satu klien coaching saya begini.
dia itu menghadapi anak buahnya yang lebih tua dari dia. Oke. Yang kebetulan punya hubungan keluarga dengan owner. Dia CEO. Dia CEO ya di salah satu perusahaan, harusnya berkuasa dong, ya kan? Tapi dia punya anak buah yang itu punya hubungan keluarga dengan owner. Kan lebih tinggi dari CEO. Gara-gara punya hubungan keluarga dengan owner, maka si anak buahnya ini petentang-petenteng. Semaunya dia, sombongnya bukan main. Sombongnya bukan main. CEO ini klien coaching saya ini bingung harus diapain, ya. Kalau kita mungkin mungkin kalau kita belajar ilmu-ilmu yang populer, kan kita akan masuk pada kesimpulan ya orang itu harus didengarkan, orang itu harus difahami, kan begitu ya? Gitu. Coba fahami orangnya. Dalam situasi dia nggak masuk. Karena kalau orang itu difahami, didengarkan, oh makin sombong, makin sombong. Begitu kan? Jadi klien saya ini ada dalam situasi di mana kalau dia ngebaik-baikin orang, orangnya makin jumawa. Maka digunakanlah seni perang Sun Tzu. Bagaimana caranya? Orang yang merasa kuat ini harus dilemahkan dulu. Dibuat merasa tidak lagi berkuasa. Begitu. Jadi dia harus merasakan bahwa yang di depan saya ini nggak bisa saya apa-apain. Dia harus merasa kehilangan kekuasaannya, merasakan lemah itu. Begitu dia sudah dilemahkan, baru bisa kita bilang, ayo saya dengerin. Begitu caranya. Itu contoh kejadian ya. Di situasi itu sudah tidak bisa nggak bisa lagi bicara win-win. Itu udah jelas harus win-lose. You harus lose dulu baru mendengerin saya kan begitu. Anda harus lose dulu, Anda harus kalah dulu baru mau dengerin saya. Nanti begitu bicara win-win kalau Anda sudah mau dengerin saya. Tapi kalau Anda masih nggak mau dengerin saya, masih sombong kayak begitu, kita harus win-lose. Anda harus saya kalahkan dulu. Nah, kita bisa pakai seni perang Sun Tzu untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, itu contohnya. Tuh. Makanya memang seni perang Sun Tzu ini tidak terlalu saya sarankan beberapa tekniknya, bukan bukan teknik. Cara pandang Sun Tzu ini tidak terlalu saya sarankan kalau teman-teman komunikasi lagi mengkonseling orang ya jangan. Ya, kalau lagi mengkonseling orang ya tidak cocok. Tuh, paham ya? Konteks penggunaannya ya. Anak lagi curhat, ya jangan dipakai kan gitu. Ya. Istri lagi curhat gitu kan. Kan istri ngomongnya banyak curhat. Yang kemarin habis diprotes orang ustadz 20.000 kata gitu kan. Tuh. Oh, curhat gitu ya jangan pakai seni perang Sun Tzu. Gitu ya, teman-teman. Tuh. Tapi kalau misalnya nih kalau dalam keluarga, contoh lagi dalam keluarga ya. eh, Keluarga istri terlalu turut campur dalam rumah tangga kita. Wow, bisa tuh dipakai. Seni perang Sun Tzu. Komunikasinya mesti gimana? Karena harus kita kalahin dulu. Nah, nanti silakan dipikirkan dalam bisnis, dalam segala macam. Di sini seni perang Sun Tzu itu memuat 13 bab sebenarnya. Aslinya kalau cuma seni perangnya aja setipis ini. Kenapa buku-buku yang tadi saya tunjukin tebel-tebel? Karena ada tafsirannya biasanya. Tuh. Saya akan mulai menuliskan begini. Pada bab 1 poin keempat. Kalau kita mau menang dalam perang, teman-teman. Sun Tzu itu mengatakan kita itu harus memperhatikan 5 faktor. Dan ini bisa kita ini bisa kita jadikan pegangan awal kalau kita berkomunikasi. Pertama adalah apa yang disebut dengan moral law. Nanti saya jelasin satu-satu. Terus kedua heaven, earth. Saya pakai yang bahasa Inggrisnya ya. Commander. Atau kalau katanya Thomas Cleary itu bicara leadership. Yang kelima adalah method and discipline. Saya cek dulu kelihatan semua nggak?
Guys, halo. Perlu Gedein dikit boleh Mas. sedikit diperbesar, Mas. Kalau gini gimana? Sip, aman. Cukup, Mas. Kalau teman-teman merasa kurang, kalau nggak salah ya, saya ingat saya kalau di whiteboard itu bisa digedein sendiri masing-masing. Nanti coba ya. Oke, gini. Sun Tzu itu berpegang dalam kitab perangnya. Loh, kok berubah-ubah? Siapa ini yang Sun Tzu itu berpegang begini dalam kitab perangnya. Kita itu harus menang sebelum perang. Ya. Jadi Sun Tzu itu menang sebelum perang. Jadi sebelum masuk medan perang, sebelum masuk pertempuran, dia harus pastikan bahwa dia itu menang. Baru dia masuk ke medan perang. Jadi kalau katanya Sun Tzu, seorang panglima yang menang itu adalah menang sebelum perang. Tapi panglima yang kalah itu adalah panglima yang masuk ke medan perang baru mencari kemenangan. Itu yang akan kalah. Karena itu Sun Tzu itu sangat menekankan faktor persiapan. Kalau kita mau berkomunikasi, mau negosiasi alat misalnya, persiapan itu penting. Dia gambarkan dalam 5 ini. Pertama apa yang disebut dengan moral law. Ini bayangin ya teman-teman. Saya adalah jenderal perang, saya punya pasukan. Yang membuat menang adalah yang disebut dengan moral law, hukum moral. Moral, Sun Tzu itu menggunakan bahasa moral. Moral itu mungkin bahasa simpel kita itu motivasi. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Saya kasih contoh aja ya. Teman-teman pernah nggak eh, bekerja di satu kantor atau beraktivitas di satu organisasi? Teman-teman harus berkorban banyak. Tapi teman-teman merasa ikhlas dan nggak mikir gitu. Pernah gitu nggak? Nah, kondisi itu disebut moralnya tinggi. Oke. Kondisi itu disebut namanya moralnya tinggi. Moral tinggi itu kalau dalam perang bisa jadi karena sosok kaisarnya sangat dihormati sehingga orang itu berani mati. Bisa jadi begitu. Salah satu contoh kalau dalam perang ya. Tuh. Pasukan kita pasukan berani mati. Gitu. Itu namanya moral tinggi. Kalau moralnya sudah tinggi, maka pertempuran berat pun bisa dikalahkan. Tuh. Tapi kan kalau dalam komunikasi kita nggak bawa pasukan, kan kita sendirian, betul kan? Gitu. Belum tentu juga. Karena dalam persiapan komunikasi kita bisa jadi perlu menyiapkan pasukan. Kita perlu punya pasukan yang memang setia sama kita, berani mati buat kita. Itu. Itulah kenapa kalau dalam mengkomunikasikan sesuatu, kita itu perlu punya sesuatu yang kita tawarkan kepada pasukan kita. Ini contoh ya, berkomunikasi pakai pasukan. Berkomunikasi pakai pasukan. Hmm. Saya mau saya mau negosiasi sama Mas Asep. Saya mau negosiasi sama Mas Asep. Apakah saya harus terjun sendirian? Enggak. Ya. Bisa jadi nih, ya, saya di Surabaya, Mas Asep di Jakarta. Contoh. Negosiasi kita lakukan di Surabaya. Mas Asep naik pesawat tuh, datang di bandara. Yang jemput di bandara nggak harus saya. Bisa jadi anak buah saya. Dan di situ komunikasi sudah mulai berjalan. Ini namanya komunikasi pakai pasukan. Jadi kita berkomunikasi pun bisa pakai pasukan gitu. Ya. Dan kalau kita mau menang, pasukan kita sama kitanya itu harus punya moral yang tinggi. Berani mati di situ. Artinya siap berjuang memang. Nah, gitu. Itu dulu satu. Terus kedua, ada namanya heaven and earth. Nanti cerita Kang Asep akan berlanjut ya. Heaven and earth. Sun Tzu itu kalau perang dia harus tahu kondisi heaven, kondisi earth. Heaven itu cuaca,
Earth itu kondisi lanskap dari medan perangnya. Cuacanya cerah atau enggak, mendung atau enggak, badai atau enggak. Tanahnya tanda gambut ataukah tanah keras atau seperti apa. Itu heaven and earth. Coba sekarang begini teman-teman. Kira-kira kenapa Sun Tzu kalau perang harus ngerti kondisi cuaca dengan tanah? Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira kenapa? Beda perlengkapan mungkin Mas. Oke, nanti langkahnya beda perlengkapan gitu. Cuman menariknya begini. Kita lihat nomor yang disebut dengan metode, cara itu ada di nomor 5, bukan di nomor 3 atau nomor 2. Ternyata kalau mau menang perang, metode, cara dan disiplin. Disiplin itu cara mengeksekusi teknik itu terakhir. Biasanya kan kalau kita mau menang dalam komunikasi, kita mikir dulu gimana caranya, gimana metodenya, gimana tekniknya kan. Ternyata kalau mau menang perang, teknik itu nomor terakhir. Tapi Sun Tzu mengatakan heaven and earth dulu. Kenapa kok teknik itu terakhir kira-kira? Kenapa kok Sun Tzu harus tahu heaven and earth dulu? Ayo, ada yang bisa tebak nggak kenapa? Ayo. Ya, kenapa? Kenapa kok teknik metode itu terakhir? Heaven and earth dulu, cuaca dengan tanah harus diketahui dulu. Metode menyesuaikan ini potensi lingkungan. Kenapa kok metode menyesuaikan potensi lingkungan, bukan sebaliknya? Karena lingkungan akan dimanfaatkan. Kenapa kok lingkungan yang dimanfaatkan? Di luar kendali Mas. That's it. Terima kasih Kang Asep. Karena heaven and earth, cuaca dan tanah itu sepenuhnya di luar kendali. Sedangkan metode yang dipilih itu sepenuhnya di dalam kendali. Artinya apa? Sun Tzu kalau ingin menang perang, embrace reality. Menerima sepenuhnya realitas. Tidak berpikir di awang-awang. Ya, kalau bahasa Tan Malaka tidak menggunakan logika mistik, itu bahasanya Tan Malaka begitu. Tidak berharap pada logika mistik. Tapi melihat betul semua faktor, menerima betul bahwa memang ada faktor di luar kendali. Tapi Sun Tzu melihatnya begini, bukan menyerah pada faktor di luar kendali, tapi bagaimana memanfaatkan, bagaimana menyesuaikan dengan faktor di luar kendali, sehingga situasi tetap bisa ada dalam kendali dia. Itu cara berpikir Sun Tzu. Gimana menyesuaikan, gimana memanfaatkan situasi di luar kendali, supaya nanti saat berjalan, perang itu tetap ada dalam kendali dia. Maka saat tadi Kang Asep dijemput oleh pasukan saya, kita tuh jangan mikir dulu nanti negosiasi dengan Kang Asep pakai teknik apa. Pasukan itu bisa menggali sebanyak mungkin heaven and earth yang ada dalam situasi negosiasi itu. Hal-hal di luar kendali. Contoh misalnya, Kang Asep kan tadi negosiasi. Kang Asep itu perwakilan perusahaan. Kan gitu. Namanya perusahaan itu kan kalau negosiasi harga biasanya sudah punya pagu, nggak boleh kurang dari sekian. Tapi itu kan pasti disembunyikan sama Kang Asep, betul nggak? Misalnya kebijakannya nggak boleh di bawah 2 miliar. Gitu kan? Sorry, nggak boleh di atas, sorry. Nggak boleh lebih mahal dari 2 miliar misalnya. Tapi kan nggak mungkin Kang Asep pas negosiasi bilang 2 miliar ya. Kang Asep kan nanti bilangnya gini, kalau bisa 1 miliar deh, supaya nanti kalau ditawar 1,5 masih bisa deal gitu loh. Kebayang nggak? Ya kan? Nggak kebayang soalnya Kang Asep biasanya 10 triliun. Oh iya, cetek lah ya. Wih, Cetek lah kalau segitu ya. Gitu. 2 Jadi miliar tuh pagu beli apa perusahaan, katanya gitu ya. aduh, pagu perusahaan itu maksimal bayar 2 miliar.
Nggak boleh. Tapi Kang Asep nggak mungkin bawa 2 miliar itu. Pasti Kang Asep itu bawa skenario 1 miliar atau 500 juta begitu kan. Supaya nanti bayangan Kang Asep ditawar 1,5 miliar masih masuk pagu gitu. Angka 2 miliar ketetapan perusahaan itu kan di luar kuasanya Kang Asep. Tapi info itu harus saya ketahui. Itu kondisi di luar kendali saya. Terus gimana sih budaya perusahaannya Kang Asep? Selera perusahaannya Kang Asep itu gimana? Itu di luar kendali saya, tapi saya perlu tahu. Gitu. Termasuk jadwal Kang Asep di sini berapa hari, itu di luar kendali saya. Tapi saya perlu tahu. Apa yang di pikirannya Kang Asep itu di luar kendali saya, tapi saya perlu tahu. Maka apa yang saya lakukan? Anak buah saya sudah siap. Begitu jemput Kang Asep, diajak jalan-jalan, diajak makan dulu. Kalau perlu diservis luar biasa. Nggak tanggung-tanggung servisnya. Gitu kan? Biar apa? Biar keluar semua informasi ini. Ini belum mulai nego. Ini persiapan sebelum perang. Perangnya nanti pas nego. Gitu. Itu namanya memahami heaven and earth. Gitu ya. Kita mesti tahu situasi dulu. Sama misalnya begini, kalau misalnya kita eh, kita ngadepin politik kantor nih teman-teman ya. Terus kita bilang begini, kita pengen menang. Ini kita pengen menang ya. Terus kita mengatakan begini, saya nggak peduli dengan politik kantor. Yang penting saya melakukan yang terbaik. Kalau saya melakukan yang terbaik, pasti akan ada jalan. Saya akan menang. Yang penting saya hatinya murni pengen melakukan yang terbaik. Yang kayak gitu menang apa kalah? Kalah, udah. Dia tidak embrace reality. Dia tidak menerima sebuah kenyataan bahwa dalam posisi tertentu, pada akhirnya bukan kinerjanya dia yang dinilai, tapi dia temennya siapa. Dia akan berguna bagi siapa. Itu realitas. Di dalam banyak perusahaan besar, orang dinilai bagus bukan lagi karena dia kinerjanya sebaik apa pada level tertentu. Tapi dia temannya siapa, dia bisa berguna bagi siapa. Itu reality. Heaven and earth-nya yang terjadi dalam politik kantor. Tapi saat mengatakan, saya nggak peduli dengan itu. Yang penting saya bekerja sebaik-baiknya. Jangan heran orang kayak gitu nanti nggak lama kemudian tersingkir. You lost the game. Dia tidak embrace reality. Jadi terimalah realitas bahwa begitu yang terjadi. So kunci menang itu adalah menerima realitas. Salah satunya. Itu masih persiapan. Contoh lagi misalnya. Saya waktu 2024 kemarin di Saudi waktu lagi haji. Itu kan lagi kajian sama salah satu ustadz ya. Salah satu ustadz. Dia ustadz orang Bogor. Tapi memang udah sering di Saudi punya jaringan teman-teman orang-orang Saudi kan. Termasuk pemegang kuncinya Ka'bah. Nah beliau itu cerita. Beliau itu kan tergabung dalam jaringan dai-dai yang memang berdakwah ke pedalaman. Beliau itu cerita begini, kami itu waktu itu berdakwah ke salah satu pulau yang di situ budayanya sangat primitif. Apa yang kami lakukan? Apakah di sana diceramahin? Enggak. Yang pertama dilakukan adalah bawain baju, bawain makanan. Bawain baju, bawain makanan. Gitu. Itu pintu masuk. Jadi kalau mau ngajarin, jadi di suku pedalaman itu mereka nggak biasa pakai baju ceritanya. Saya lupa di Afrika daerah mana itu waktu itu beliau ceritanya.
orang di sana itu nggak biasa pakai baju, ingin diajarin menutup aurat gitu loh ceritanya. Tapi kan nggak bisa diceramahin, terus mereka cari daun, nggak bisa. Bawainlah baju, gitu kan? Biarin mereka nyoba-nyoba sendiri, bawain makanan. Bahkan sampai cerita Ustadz itu begini, waktu itu ada ya salah satu laki-laki, dia itu kan nggak ngerti pakaian-pakaian ya. Ada daster, dia pakai gitu. Terus dia bilang, bagus nih ya, saya suka gitu. Kedalaman hati kan ketawa, aduh itu baju perempuan. Tapi ya orangnya kan nggak ngerti gitu kan ya. Ya udah biarin aja gitu. Kan kalau kita pikir-pikir, wah itu kan kayak nyogok. Itu embrace reality. Kenyataannya orang itu baru mau dengerin kalau dikasih sesuatu. Cara berpikirnya begitu. Maka kasihlah sesuatu. Gitu loh. Baru kita mau didengar. Itu menang nanti. Karena itu kalau Surya ditanya, boleh nyogok enggak? Dalam beberapa situasi nyogok itu nggak ada masalah. Tergantung lihat situasi. Gitu kan. Jangan terus dibenturkan sama nanti ada ayat yang menyogok dan yang disogok neraka itu nanti kajiannya bisa panjang lagi itu bisa ngobrol sama Ustadz tuh nanti kajiannya bisa panjang lagi tuh ya gitu ya tapi ada situasi-situasi di mana kita memang harus nyogok embrace reality heaven and earth. Ya, mungkin dalam konteks organisasi, kenapa ada budget entertain itu ya? Sebenarnya kan at some Yes, point betul itu nyogok juga ya, teman. eh, apa namanya, dilegalisasi ya, dan memang ya dihitung dalam budget gitu ya. betul. Nah itu ya teman-teman masuk ke kasus Kang Asep lagi tadi. Oke, berarti contoh nih Kang Asep sudah tahu nih semua informasinya kan? Barulah kita masuk ke dalam faktor commander leadership itu jenderalnya. Faktor sayanya gimana? Saya harus bisa memimpin yang baik. Memimpin pasukan dengan baik. Kemampuan memimpin itu nomor 4. Nanti di Sun Tzu ada bab sendiri. Leadership yang baik itu gimana? Ada nanti babnya. Itu kapan-kapan kita bahas ya. Tapi saya mesti jadi pemimpin yang bisa memimpin anak buah saya dengan baik. Lalu yang kelima adalah bicara method. Metodnya cocok dengan situasi heaven and earth tadi. Lalu dieksekusi dengan disiplin. Dan kadang-kadang kalau kita sudah paham tentang kondisi lapangan, kondisi real, realitas, biasanya malah teknik yang digunakan itu bisa jauh lebih sederhana dari yang kita kira. Contoh lagi tadi Kang Asep. Kang Asep itu datang hari Senin. Ternyata setelah digali-gali sambil makan, ya, di entertain, Kang Asep itu pulang hari Rabu pagi. Sorry, hari Kamis pagi. Berarti Kang Asep itu hanya punya waktu sampai hari Rabu kan? Berarti paling kan di entertain itu hari hari Senin itu di entertain dulu sampai nginep di hotel kan begitu ya. Berarti ada waktu nih Selasa dengan Rabu. Selasa dengan Rabu nih. Oke. Kira-kira menurut teman-teman bagusnya negosiasi saya lakukan di hari Selasa atau Rabu? Rabu, Rabu. Ada pendapat lain? Selasa berarti. Ada gini, yang Rabu kenapa? Yang Selasa kenapa? Saya ingin dengar pendapatnya. Tuh, Bang Moko bilang Selasa. Kenapa Bang Moko? Nah, kenapa Selasa? Supaya ada kesempatan satu hari lagi kalau masih ada perlu negosiasi berikutnya. Oke, menarik. Ada yang jawab Rabu? Karena dia ada tadi kan urgensi harus menyelesaikan negosiasi kan. Agak Oke, dipepet-pepet gitu. menarik. Oke. Jawabannya tergantung siapa butuh siapa. Kalau posisinya saya yang lagi butuh layanannya Kang Asep, maka mending Selasa. Karena saya punya cukup banyak waktu. Tapi kalau kondisinya perusahaannya Kang Asep yang lagi butuh, mending saya adakan Rabu. Karena begini, kita ambil kasus nih. Perusahaannya Kang Asep yang lagi butuh. Oke.
Kalau negonya hari Rabu, ya, Kang Asep kira-kira boleh nggak sama perusahaannya pulang dengan tangan kosong? Normalnya boleh nggak pulang dengan tangan kosong? Enggak, Mas. Nggak boleh. Udah dibayarin jauh-jauh, ninggalin kerjaan, pulang nggak deal. Maka saya pepet aja. Karena dalam perang, yang kepepet itu hampir pasti yang kalah. Yang kepepet hampir pasti yang kalah. Jadi saya pepet aja ke hari Rabu. Nanti apa namanya? Saya nawarin 2M gitu ya. Kang Asep 1M misalnya. Kan saya udah ini nih, saya udah tahu budget perusahaan nggak mungkin tuh lebih dari 2M kan. Oke, batas 2M ya. Ya sudah saya pakai aja 2M. 2M. Kang Asep masih masuk tuh. Oh iya, perusahaan saya masih masuk tuh, ya kan? Tapi Kang Asep masih bilangnya 1M dengan banyak alasan, dia perusahaan kami soalnya begini-begini, perusahaan kami begini, kondisinya begini, kami juga begini gini gini gini. Terus enggak 2M karena kami ngasihnya begini dan begitu. Terus Kang Asep mulai naik gitu. 1,5 M deh, nggak apa-apa, ambil jalan tengah gitu kan. Udah mepet waktu. Saya tetap ngotot 2M. Waduh, udah nggak bisa nih. Duh, ini ini besok saya udah pulang nih. Gimana nih? Tuh kan? Ya udahlah, nggak apa-apa. 2M toh masih masuk pagu perusahaan. Ya udah 2M. Menang sudah, selesai. Menang banyak. Kalau kondisi perusahaan Kang Asep yang lagi butuh. Itu metode. Bahkan metodenya sesederhana menentukan waktu. Apalagi ditambah tuh misalnya, gara-gara digali informasi sama anak buah saya tadi, ternyata perusahaan itu lagi butuh ABC misalnya. Apa itu? Spek yang lain. Gini aja deh Kang Asep, 2 miliar nanti saya penuhi spek ABC. Karena bagi perusahaannya saya itu nggak mahal banget. Karena saya juga punya produknya dan saya produksi sendiri. Jadi nggak mahal. Saya bonusin deh produk ABC gimana? Makin ini kan Kang Asep, waduh makin oke gitu kan. Udah gampang tuh negosiasinya. Maka negosiasi bisa selesai secepat mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena kalau kata Sun Tzu begini, perang itu nggak boleh lama-lama. Perang itu menghabiskan sumber daya. Semakin lama perang, semakin banyak sumber daya habis. Ya. Jadi walaupun menang, kalau perangnya lama, rugi gitu loh. Sebenarnya sama dalam negosiasi juga. Kalau terlalu lama, kita rugi waktu. Terlalu lama, kita rugi emosi. Iya kan? Semakin panjang negosiasi, walaupun deal biasanya secara emosional makin gak enak tuh. Kan kalau secara emosional berakhir dengan gak enak ya nanti kan nggak bagus juga buat di masa depan kan. Maka dengan segala cara untuk mengetahui informasi dan titik lemah bahasanya Sun Tzu, gitu ya. Maka kita bisa mengakhiri perang secepat mungkin, as soon as possible. Nggak rugi banyak, tetap menang. Gitu. Makanya dalam Sun Tzu itu kita ada namanya perang, eh, istilahnya gini ya. Ada perang tak langsung dan ada perang langsung. Perang langsung itu yang battle. Battle di medan perang. Itu perang langsung. Tapi perang tidak langsungnya itu justru yang sebelum. Deal-dealan sebelum itu. Nego-nego sebelum itu di belakang layar. Deal-dealan politik di belakang layar gitu kan ya. Termasuk pemanfaatan mata-mata gitu. Spy gitu kan, untuk mencari informasi tentang lawan kita dan sebagainya. Itu berperan penting. Sehingga Sun Tzu bisa memastikan menang bahkan sebelum perang. Kondisi saya tadi udah menang sebelum perang. Menang. Gitu contohnya. Ya. Oke, saya potong di sini dulu. Pembahasan Sun Tzu itu sangat banyak. Ini cuma 1 poin. Ini cuma 1 poin, bab 1,4. Sedangkan Sun Tzu itu ada 13 bab. Ini cuma bab 1,4 itu cuma gini doang. Tapi udah bisa sedalam ini. Ya. Tapi dari sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Gue teman-teman yang mau komentar, mau bertanya. Komentar, bertanya bebas Jadi lah. kalau aku ngelihatnya ini ya, sorry ya, kayak memang di kehidupan kita ada dua kondisi ya. Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol sama Surya soal
cara pandang yang positif dalam komunikasi itu kan seperti pemikiran-pemikirannya siapa tadi, Stephen Covey gitu ya. Itu kayak bertolak belakang nih sama Sun Tzu, tapi memang peruntukannya jadi berbeda ya. Sun Tzu itu memang pemikiran yang dipakai di situasi kita sedang tanda kutip ya berperang ya. Ada kompetisi, ada perang dan itu kan eh, at some point itu memang ada ya. Tadi ada poin bagus tuh bahwa kalau kisah kita mengakhiri perang secepat mungkin, jadi resourcesnya nggak banyak kebuang. Karena kan memang kehidupan sehari-hari nggak mungkin perang terus ya. Jadi perang Iya, itu perang itu kadang-kadang dibutuhkan, tapi kalau bisa cepet aja kan habis itu ya kita mesti melanjutkan kehidupan gitu ya. Nah di momen-momen tadi ya, momen ngurus keluarga itu yang Sun Tzu jadi nggak kepake karena jadi perang terus ya. iya, Tapi tapi di poin memang kita butuh bernegosiasi, kita butuh menang gitu, kita butuh mendapatkan dulu kekuasaan. Ini kayaknya Sun Tzu dipakai nih sama pemerintahan ya. Yang iya. penting menang dulu. Teman-teman, saya buka kartu aja ya. Hmm. Eh, ini nggak apa-apa sebut nama di sini, di-share kan? Ya. Nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi KUHP-nya Beberapa. baru nih. Jadi mantan presiden kita yang berinisial J, Hmm. beberapa pernyataan-pernyataan beliau itu ada di kitab Perang Sun Tzu. Hmm. Pernyataan-pernyataan beliau. Terus eh, presiden kita yang berinisial P saat pilpres jelas banget sangat banyak pakai taktiknya Sun Tzu. Hmm. Bagi yang belajar ilmunya langsung tahu nih, baik di medsos maupun waktu debat. Ini pakai prinsip yang ini, pakai yang ini. Jelas Iya. clear banget itu. Ya, memang karena berarti melihat situasi ini sebagai peperangan gitu kan situasinya Ya, karena memang eh, berkompetisi ya. yes. Nah, Makanya kalau sebenarnya gini teman-teman, kalau kita melihat ini ambil contoh aja ya. Di Pilpres 2024 kemarin, presiden itu sudah menang sebelum perang. Itu udah kelihatan hasilnya dari awal. hmm. Dia udah menang sebelum perang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau dilihat kan dia agak dekat sama Machiavelli ya, Surya ya. Itu nanti Machiavelli ya teman-teman. Hmm. Kalau belajar Sun Tzu dipadukan dengan Machiavelli klop banget. Udah jadi tiran Udah, itu, udah jadi menang jadi tirani. jadi raja itu, jadi raja. Lain waktu kalau kita mau bedah Machiavelli, ayo. Iya 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 iya. Iya Kebetulan jadi. saya memang secara khusus mempelajari ilmu-ilmu itu sih. Hmm. Sun Tzu, Machiavelli, ya. Terus apalagi? Ya kalau yang populer sekarang Robert Greene itu yang populer Robert ya. Greene ya yang Cuman yang kalau Robert Greene itu kan sebenarnya kalau kita baca, dia yang populer sekarang, dia banyak terinspirasi dari Sun Tzu, Machiavelli, hmm. dan kawan-kawan gitu sebenarnya. Jadi dia menuliskan apapun yang ada di dunia untuk mendapatkan kekuasaan, untuk merayu Yes. gitu kan ya. Ya, jadi dia membahas itu. Tidak bicara value di situ ya. Ya value-nya itu menang, Mas. Iya, ya value menang Karena dengan segala begini nih. cara. Nah, ini value seorang Sun Tzu di bukunya. Ini menarik. Ini apakah itu tidak bervalue? Kita Hmm. bahas value-nya Sun Tzu. Gini, Sun Tzu itu dalam teknik perang dalam dalam seni perangnya itu tidak berpegang pada eh, apa sih istilahnya? Kalau kesatria kesatria Eropa itu chivalry ya. Teman-teman tahu chivalry. Itu kode etik kehormatan kesatria Eropa. Chivalry itu gini. Kalau saya mau duel pedang satu lawan Mail ya, lawan Mail nih. Tapi saya biasa pakai tangan kanan. Cuman tangan saya kanan saya lagi terluka. Sehingga saya hanya bisa pakai tangan kiri. Padahal saya terbiasa tangan kanan. Oke. Tapi karena tangan kanan saya terluka gara-gara perang, saya terpaksa pakai tangan kiri, tangan yang tidak unggul. Dalam kode etik chivalry, maka mending kita tunda duelnya sampai tangan kananmu sembuh. Karena kalau gitu nggak adil dong. Atau Mail yang juga dominan kanan, saya ikut-ikutan pakai tangan kiri, tangan tidak dominan saya. Supaya adil. Itu chivalry. Sun Tzu justru tidak menggunakan chivalry.
Kalau musuh lagi luka tangan dominannya, justru duelnya harus sekarang. Karena dia lagi lemah. Itu Sun Tzu. Kalau memang dia lagi pakai tangan lemahnya, taruhlah tangan kanannya lagi terluka, justru itu dijadikan sasaran buat diserang. Hajar yang tangannya lagi terluka, justru harus begitu. Sun Tzu. Ya. Ini kayaknya bagi yang pertama mendengar mungkin aduh culas banget ya. No, bukan itu. Karena di bab paling awal, teman-teman kalau baca Sun Tzu bab paling awal, dia bicara begini. Perang itu adalah vital bagi sebuah negara. Ini adalah tentang it's a matter of life and death. Oke. A road either to safety or to ruin, hence it is a subject of inquiry which can on no account to be neglected. Tidak boleh diabaikan. Di nomor 1, vital important to the state. Maksudnya begini, kita perang itu bukan tentang kita. Saya kalau perang itu tentang negara saya. Oke. Jadi kalau saya kalah, yang kalah bukan saya. Yang kalah satu negara, yang menderita satu negara gitu. Kalau saya menang, yang untung satu negara. Itu value-nya Sun Tzu. Makanya menang di atas segalanya. Karena kalau kalah, yang menderita satu negara. Maka dalam konteks konsep duel tadi, chivalry itu egois. Karena hanya tentang saya tidak mau bertarung dalam kondisi tidak seimbang. Itu tidak menghormati lawan saya. Tapi itu kan hanya tentang saya. Egois kan. Padahal kalau saya kalah, yang menanggung satu negara, satu kerajaan gitu. Nah inilah value-nya Sun Tzu. Di mana Sun Tzu mengalahkan lawan demi negaranya tidak hancur atau demi memakmurkan negaranya. Dalam konteks negosiasi tadi, saya menang negosiasi dengan Kang Asep itu bukan demi saya, demi perusahaan saya. Jadi kalau saya mengatakan begini, aduh saya nggak mau pakai cara gitu kan kayaknya itu kayak memanipulasi Kang Asep, itu kayaknya manipulatif. Itu kan ego pribadi saya, itu egois justru. Karena kita mendahulukan yang tidak sesuai, kita mendahulukan value kita, tapi mengorbankan satu perusahaan gitu. Gitu, Mas Edi. Iya betul. Jadi memang konteksnya perang ya. Kalau perang kan memang kalau di Islam itu ada hadisnya kan. Peperangan adalah siasat, ya kan. Memang siasat-siasat di dalam peperangan ya diizinkan, termasuk tadi ya apa namanya, termasuk intelijen gitu kan, memang nyelusup tanpa izin ya. Kalau intelijen kalau Itu bahkan ada bab sendiri. Nah, itu iya. intelijen itu di Sun Tzu itu di bagian agak-agak di akhir, bahkan punya satu bab sendiri tentang mata-mata. Itu Hmm. penting. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas ya, ada 5 jenis mata-mata, nggak cuma satu. Mata-mata itu ada orang yang memang sengaja kita kirim untuk nyari, ya kan? Ada mata-mata lawan yang sengaja kita kasih informasi palsu, itu juga salah satu jenis mata-mata itu. Mata-mata lawan yang nyari di kita tapi sengaja kita kasih informasi palsu, Hmm. gitu kan? Itu jenis kedua, dan ada jenis 3 lagi yang lain. Ada 5 jenis tuh. Dan ternyata di dunia korporasi sekarang di perusahaan, ya, intelijen itu udah biasa kok. Ya itu namanya business intelligence. Bisnis intelijen itu ada Nah, bidangnya sendiri. iya. Nah itu, tapi poin menarik nih. Mungkin someday kita bisa bisa bahas ininya ya, bahas antitesisnya ya. Nah salah satu apa namanya kritik terhadap Sun Tzu kan over penggunaan di luar konteksnya kan, di luar konteks peperangan tadi kan. Nah dalam konteks tadi hubungan yang akhirnya jangka panjang setelah, kalau kita bayangin setelah perang ya, pasca perang itu kan situasi yang selayaknya dijaga perdamaiannya. Nah, supaya bisa ada growing, ada pertumbuhan. Nah di sini yang kalau kalau aku coba pernah pelajari itu, suka tidak suka, poin di Sun Tzu adalah kecurigaan ya. Hmm. Yang akan terbangun di situ adalah kecurigaan ya. Kita akan selalu curiga sama orang. Ini bayangin aku baca Sun Tzu, Surya baca Sun Tzu, maka pas mau negosiasi ini kami pasti saling curiga ya. Nah, state atau kondisi mental kecurigaan ini kan dalam jangka panjang ya agak sulit menumbuhkan inovasi ya, agak sulit menumbuhkan kolaborasi, harmoni gitu ya. Yang terjadi paling banter kompromi gitu. Nah, di momen itu yang
dalam at some relationship, nah dalam kritiknya terhadap yang kalau kritik Sun Tzu ya, itu at some relationship itu jadi damaging juga. Bayangkan suami istri yang penuh dengan kecurigaan dan menggunakan taktik-taktik gitu ya, itu kan agak repot juga ya hubungan saudara. Tapi betul setuju, ada saudara yang toksik ya, ada anggota keluarga yang toksik, ada rekan bisnis yang toksik. Nah ini perlu dikalahkan ya kan, perlu dikalahkan supaya bisa terkontrol. Nah, kadang-kadang situasi yang harmonis itu jadi sulit untuk mengalahkan tadi kan karena kita punya punya dignity tadi kan gitu. Jadi Gini, apa namanya? eh, lanjut dulu. Sorry, sorry. Gimana, Ya, Mas? PBBBB. Gini. Ya hidup itu pilihan ya. Kalau saya yang ditanya, saya lebih memilih curiga daripada lengah. Saya pribadi lebih memilih curiga daripada lengah. Karena begini, eh, taruhlah saya berbisnis bareng dengan orang yang sangat baik, kelihatan sangat baik, gitu ya. Saya lebih memilih hati-hati daripada lengah dengan kebaikan dia. Karena kita tidak pernah tahu, satu, kita tidak pernah tahu hatinya orang. Kedua, satu kenyataan yang harus kita embrace adalah setiap orang itu egois. Ayo, siapa yang mau melawan kalimat saya ini? Setiap orang itu egois. Siapa dari kita yang tidak egois? Dan siapa dari kita yang tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi kita? Apapun yang kita lakukan. Teman-teman datang ke sini memperjuangkan kepentingan pribadi nggak? Dapat ilmu gratis kan? Kepentingan pribadinya itu kan? And it's okay gitu loh. Setiap orang itu egois. Kita harus embrace itu. Kalau kita mengatakan bahwa oh orang itu selalu ikhlas, oh bahaya gitu. Lengah namanya. Dan di dalam Sun Tzu, Sun Tzu itu kan seni yang diajarkan untuk menang itu adalah seni menipu, the art of deception. Jadi Sun Tzu itu tidak mengajarkan head to head begini, enggak. Tapi gini, musuh dari sini, kita masuk dari sini, tung gitu. Kita harus bisa mengalihkan musuh supaya musuh itu mengira kita nyerang dari depan, padahal kita nyerang dari samping. Gitu. Caranya Sun Tzu itu begitu. Ya, seni menipu. Sehingga kita bisa menang dengan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi, Dari situ, efisiensi. efisiensi. Dari situ, Sun Tzu itu menekankan banget, walaupun tidak ada kalimat secara langsung, menekankan banget bahwa orang itu, musuh itu, kalah bukan karena lemah, tapi karena lengah. Jadi yang bikin kita kalah itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita lengah. Mau kita kuat, kalau lengah dihajar. Mau kita lagi lemah, kalau kita bisa memusatkan kekuatan, nah Sun Tzu ngajarin tentang memusatkan kekuatan, minimal kita tetap bisa defense, gitu loh. Karena kita nggak lengah, kita bersiap, gitu. Karena itu Sun Tzu mengajarkan bahwa kita itu sebisa mungkin menyerang musuh saat dia lagi nggak siap, bukan waktu lagi dia siap, waktu dia lagi nggak siap justru. Karena waktu dia lagi nggak siap, lagi leha-leha, lagi nggak menyangka ada serangan, di situ tiba-tiba serangan gitu. Tuh. Saat dia lengah, maka membuat lawan kita lengah itu penting. Contoh membuat lengah ini ya, misalnya contohnya dalam dalam konteks komunikasi yang lain itu kan kita bicara di depan umum, public speaking misalnya. Saya pernah share di salah satu video saya di Instagram juga. Mending kita itu sejak awal menampilkan diri kita sebagai orang biasa aja. Lalu kita deliver di atas yang biasa itu daripada kita menampilkan sebagai orang hebat tapi under deliver. Saya kasih angka begini. Sebelum saya kasih angka, saya mau bicara ekspektasi dulu ya. Ini nanti akan terkait dengan kelengahan. Misalnya di teman-teman ya. Misalnya di teman-teman dapat bonus dari bos di kantor. Bonusnya 3 juta. Seneng nggak dapat bonus 3 juta? Saya tanya, dikasih bos bonus 3 juta. Seneng nggak? Soalnya kalau Pak Munawar bosnya biasanya bonusnya 2 miliar ya. Iya. Lebih Mas, lebih. Jadi nggak seneng kalau 3 juta itu. Iya.
Yo tapi berapapun gaji kita kalau dikasih bonus gitu ya pasti mau kan? Masa ditolak, bener nggak? Penghinaan kalau buat Pak Munawar soalnya. Berapa Dianya miliar buat. mau bonusnya? Nah, dikasih 3 juta. Seneng kan? Terus di ketemu sama Surya. Ngobrol-ngobrol di kantin. Kebetulan Mas Munawar ini kerjaannya sama kayak saya, hasilnya sama kayak saya. Terus Mas Munawar, saya tanya, Mas Munawar kenapa happy banget wajahnya? Iya, tadi habis dikasih bonus sama bos. Terus saya bilang gini, oh iya sama, saya juga dapat bonus. Iya, terus Mas Munawar bilang, baik banget ya bos ngasih 3 juta bonus. Terus saya bilang gini, 3 juta? Aku dapat 4 juta loh. Mas Munawar yang tadinya happy, happy-nya berubah nggak? Berubah kan? Menurun kan? Berarti happy enggaknya itu bukan soal angka 3 juta, tapi ekspektasi yang tidak sesuai. Bener nggak? Ternyata ada yang dikasih lebih tinggi. Ya, maka happy tidaknya kita itu bicara soal perbandingan. Sekarang bicara public speaking dan tadi kelengahan. Kita tampil tuh ya. Ada orang tuh mengenalkan diri. Saya adalah certified apa-apa-apa. Banyak itu kan. Saya dulu ke luar negeri begitu. Pokoknya keren begitu ya. Di mata kita orang ini kualitasnya 20. Oke. Kualitasnya 20. Tapi begitu dia ngomong, ya ternyata kok cuma 15. Oke. Ternyata kok cuma 15. Lalu tampillah orang lain, dia kelihatan kayak biasa aja. Di ekspektasi orang, ini orang cuma 8. Tapi begitu dia ngomong, wih ternyata kualitasnya 10. Sebenarnya kan yang pertama tadi kualitasnya 15. Benar nggak? Yang kedua kualitasnya 10. Berarti secara kualitas tampil yang lebih bagus yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan? Karena 15. Yang kedua 10. Tapi kalau misalnya orang disuruh menilai lebih keren mana, orang akan bilang lebih keren yang kedua. Karena ekspektasinya 8 tapi menampilkan 10. Dianggap lebih keren daripada ekspektasi 20 menampilkan 15. Inilah bicara kelengahan. Ya. Orang kita itu bisa memanfaatkan ketidakterdugaan seseorang untuk mengalahkan orang. Kelengahan itu kan berarti kan sesuatu yang tidak terduga. Begitu kan? Maka kalau kita mau menang, buatlah kita bisa lebih baik daripada prediksinya orang. Orang itu sedang lengah sehingga salah memprediksi. Dikira cupu ternyata suhu. Begitu. Dikira cupu ternyata suhu. Betul. Orang lengah. Nah, dalam komunikasi kita juga bisa begitu. Buatlah orang kaget. Misalnya kita kayak mau negosiasi tadi ya. Kang Asep nih negosiasi sama saya. Kalau bisa jangan sampai informasi tentang saya terlalu banyak diketahui sama Kang Asep. Kalau perlu, Kang Asep mengira saya ini orang cupu. Ekspektasinya adalah orang kemarin sore gitu. Tapi begitu tampil, wih gile, orangnya pinter ternyata. Kekaguman itu secara emosional langsung menimbulkan respect. Respect itu memudahkan Kang Asep untuk berkata ya atas apapun yang saya minta. Gitu cara menang dalam komunikasi, memanfaatkan kelengahan lawan. Sedangkan kalau kita sudah pasang keramaian duluan, yang ada adalah lawan kita sudah pasang defense duluan. Orang bersiap duluan. Nah ini yang membuat musuh jadi susah dikalahkan. Gitu ya. Jadi kelengahan itu yang membuat kita kalah bukan lemah, tapi lengah. Makanya kalau saya Mas Teddy, saya lebih memilih mending saya curiga sama orang daripada lengah. Masalah kalau kecurigaan itu tidak terbukti ya sudah. Bagus kan? Tapi kalau kelengahan itu terbukti, gawat. Gitu. Ada pertanyaan dari Anda? Izin ngasih pandangan sedikit ya. Silakan, Kang Asep. Eh, Kemarin kan dari bridging acara hari ini, Mas, saya dapat dari Mas Teddy kan kesannya apa ya, positif, adem gitu ya. Tapi ini spoiler susu di depan ini
Oh, kok gini ya? Menang cukup cukup apa ya? Cukup agak di luar ekspektasi saya, Mas. Iya, Gitu. hitam sekali kayaknya gitu ya. Kesannya teh beringas gitu. Iya, iya, iya. Tapi gini, kalau saya lihat, ini kan kalau ini agak lebih luas saja di kajian-kajian pemikiran itu kan tiap kajian punya namanya horizon moral ya. Nah, memang Sun Tzu itu dia panglima perang gitu. Nah, sama dengan Machiavelli itu memang politisi. Jadi horizon moralnya memang horizon moral pragmatis ya. Nah, nanti kalau kita bicara filsafat, kalau ikut apa bedah buku filsafat itu, eh, someday lah mungkin dibahas ya di kajian etika itu kita nggak bisa menilai Sun Tzu dengan horizon moral. Misalnya ada horizon moral namanya teleologis ya. Ini sedikit spoiler aja. Teleologis itu artinya horizon moral yang melihat bahwa ada ujung hidupnya. Kayak orang beragama kan begitu ya. Ada ujung hidup di mana kita nanti akan mati, bertanggung jawab dan segala macam gitu ya. Sehingga ada satu standar moral tertentu yang diyakini ada ya. Namanya prinsip kalau di Stephen Covey, kalau di tempat lain ya namanya adalah nilai-nilai gitu. Nah, Sun Tzu dan Machiavelli itu tidak bermain di situ. Memang mereka perang gitu ya. Mereka mainnya di peperangan di situ sehingga memang nuansa tadi kalimatnya Mas Surya itu mengekspresikan pemikiran susu sekali gitu. Lebih baik curiga daripada lengah. Itu cocok banget misalnya. Itu harus dipakai misalnya sama siapa? Sama orang yang jadi tentara, sama orang yang jadi intelijen, sama orang jadi security. Ya kan security kan nggak boleh lengah. Masa security positive thinking? Ah, Sama ada finance, Mas. finance ya kan, auditor. Auditor mah nggak boleh lengah ya. Masa ada satu misalnya ada satu dokumen nggak ada, kemudian auditor bilang ah nggak apa-apa lah, paling dia lupa doang kan nggak boleh ya kan gitu ya. Jadi memang di situasi penjagaan ya perang itu kan penjagaan. Jadi kalau saya lihat sih, saya memahaminya begitu ya Sun Tzu itu sama Machiavelli dia gali aliran pemikiran yang ada di horizon moral tadi pragmatis, di horizon moral yang non teleologis ya non teologis apalagi non teistis ya gitu ya kita kan bisa mengandaikan ya orientasi moralnya apa gitu. Ada fungsinya nggak ya ada tadi dalam peperangan dalam situasi menang kalah gitu ya misalnya sekarang kita bayangin jadi Venezuela nih yang presidennya lagi diculik ya itu perlu pakai Sun Tzu kalau kita mau ini ya mau melawan gitu ya atau kita lagi jadi apa ya Hamas gitu ya kita lagi di situ kan gitu jadi kita lagi di situ kepakainya seperti itu kalau di situ hari-hari jadi kerjanya security auditor finance gitu maka kecurigaan itu jadi sangat penting tapi tadi Mas Surya sudah menyebutkan sendiri dalam rumah tangga ya. Nah, curiga boleh, tapi kalau kebanyakan ya agak sulit rumah tangganya harmonis kayaknya ya. Tapi kan perlu kecurigaan rumah tangga. Misalnya Surya, ini kalau kalau Mbak Lina kan jarang pergi, yang sering pergi Surya ya. Jadi Mbak Lina tuh perlu pakai Sun Tzu ya. Kadang-kadang ya curiga nih biasanya nggak bawa oleh-oleh kok kali ini bawa oleh-oleh nih. Nah, ini harus curiga. Waduh, curiga ini. Ini lagi membuat lengah dan melemahkan ini kan. Iya, tapi kan nggak mungkin kayaknya rumah tangga yang harmonis seterusnya begitu. Jadi at some point kecurigaan dibutuhkan. Jadi kita mesti melihat mungkin genre pemikirannya, genre pemikirannya gitu. Sama kayak misalnya nanti kapan-kapan nih kita kalau belajar lagi yang kalau Sun Tzu kan memang perang banget ya. Tapi kalau mungkin ada agak-agak curiga tapi bukan perang itu Marxisme. Nah, Marx itu curiga juga, tapi ngomong curiganya sama kaum kapitalis. Jadi eh, teman-teman serikat pekerja itu kan selalu curiga ya bahwa segala policy company itu pasti mau meres pekerja gitu. Nah, tapi dibutuhkan nggak? Dibutuhkan supaya jadi penyeimbang gitu, penyeimbang kapitalis yang memang nuansanya positif gitu. Jadi genrenya begitu Kang Asep. Jadi kalau mau lanjutin nih sampai jam 12 ya emang kita mesti betah dulu nih sama sama genre pemikirannya ya kan. Siap, Mas. Ya, jadi memang Sedikit begini. shock. Udah Mas, datangnya telat. Eh, Nah, kalau Ya. kita bayangkan gini lah, misalnya kalau ini kan kebetulan kita soalnya mungkin kebanyakan orang bisnis ya. Bayangkan ini memang dipelajari sama tentara dari itu, jenderal-jenderal. Ya emang kudu kayak gitu kan? Emang kudu curiga gitu, kudu waspada gitu, kudu pakai. Emang seperti itulah peruntukan aslinya ya.
awal Ya. mulanya gitu genrenya. Dan terkait juga tadi dengan satu ya, kolaborasi. Tadi kan sempat kesebut ya kata kolaborasi ya. Saya mau mengajak kita juga embrace reality deh teman-teman ya. Berapa banyak kolaborasi kita dengan teman-teman kita yang berakhir buruk, kecewa, makan hati karena kita lengah. Ayo, kita merasa teman kita baik-baik aja, hatinya tulus. Ternyata dia mengedepankan ego pribadinya, bahkan mengorbankan kita. Berapa kali kita merasakan itu? Dan that's reality kan. Betul? Ya, renung-renung aja. Artinya kita tidak boleh menafikan bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Gitu loh. Makanya eh, saya tuh mohon maaf ya, dalam pandangan saya belakangan ini collaboration is overrated juga gitu. Seakan-akan semua dikit-dikit kolaborasi, dikit-dikit kolaborasi, dikit-dikit kolaborasi, kan gitu. Kolaborasi kayak apa dulu gitu. Karena Morten Hansen udah clear tuh dalam bukunya, judulnya Collaboration dari Harvard Business Review ya. Kolaborasi yang buruk itu lebih buruk daripada tidak berkolaborasi. Itu katanya Morten Hansen. Jadi daripada kolaborasi yang buruk, mending nggak kolaborasi sekalian gitu loh. Gitu. Nah, maka kalau dalam prinsip Sun Tzu ya, akan jauh lebih mudah kita membangun kolaborasi kalau kita jelas punya musuh bersama daripada mengajak dia untuk sevisi gitu. Menyamakan visi itu utopia. Apa itu menyamakan visi? Emang orang bisa sama visinya? Nggak bisa. Utopis sekali itu. Kan? Jadi kalau saya mau kolaborasi dengan orang, mending ayo kita punya musuh bersama. Kita hajar bareng itu. Gimana? Jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, efisien. Tujuan kita tercapai. Begitu sudah selesai. Dan kita jadi tidak terikat dengan kolaborasi yang tidak perlu. Contohnya misalnya begini, ya udah kita udah ngalahin dia bareng-bareng ya. Ya sudah kolaborasi kita udah sampai sini ya, selesai ya. Besok-besok kalau kita jadi lawan nggak ada masalah gitu, nggak ada sakit hati. Kan kita sekarang kolaborasi untuk ngalahin dia tuh, selesai nih, dia udah kalah nih. Ya udah, besok-besok kita jadi lawan nggak ada sakit hati ya. Urusan kita udah beres nih. Itu lebih fair daripada kita kolaborasi memperjuangkan apa yang kita sebut dengan sevisi visi mulia begitu. Lalu saat itu tidak berjalan dengan baik, kita jadi merasa berdosa kalau memutus kolaborasi itu. Kita jadi terbebani oleh moral-moral halu kita sendiri gitu. Pandangan saya, ya. Kang Asep udah begini-begini tuh. Kang Begitu. Asep jangan bayangin pakai ini di rumah tangga emang susah. Iya, bayanginnya tadi tuh perang gitu ya. Nah, kalau Ya, kalau kalau rumah tangga repot ini urusannya nih. Saya yakin di rumah tangga Mas Surya juga nggak pakai ini sepenuhnya. Ya, ya. sepakat, sepakat Mas. Eh, Makanya perlu bijaksana Mas. Iya benar. Tapi gini, makanya aku kalau mau ngasih ngasih poin penting gini. Eh, ilmu kayak gini tuh kan mungkin perumpamannya kayak kita itu ya, kayak kita belajar ada yang punya pengalaman belajar bela diri ya. Belajar bela diri itu kan pasti belajar, memang sepanjang belajar bela diri ya, belajar untuk kalau lawan mukul kamu begini. Jadi mengasumsikan orang akan mukul karena konteksnya belajar bela diri gitu. Nah, jadi ilmu-ilmu begini, kalaupun misalnya ada yang tidak secara nggak cocok lah secara value gitu, kayaknya aku nggak akan pakai deh. Tapi kita perlu tahu karena mungkin saja orang pakai ke kita. Ya kayak tadi tuh kasusnya Mas Surya misalnya, Kang Asep habis ini keluar kota lalu di entertain. Nah, saya sih nggak akan melakukan cara-cara yang aneh gitu ya. Tapi kok entertainnya mulai agak aneh nih. Nah, itu kan mulai curiga gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa ada taktik orang yang memang mau mengambil kekuasaan pada kita. Meskipun kita belum tentu pengen pakai ya. Tapi kalau kita tahu, ya paling tidak tadi itu. Jadi tahu perlu minimal kan seperti itu ya. Minimal perlu tahu kalau ya tuh minimal kita kita kalau tidak mau menggunakan ilmu ini, minimal kita bisa mencegah orang menggunakan iya ilmu itu. tidak. Sebenarnya begitu. Nah, terus juga tadi, makanya kalau kalau bicara kolaborasi tadi ya, tentang eh, contoh nih, saya punya musuh, Kang Asep ini musuh saya nih misalnya. Ya. Maka kalau dalam Sun Tzu, saya ingin mengalahkan Kang Asep ya. Eh, nomor satu, saya mencari titik lemahnya Kang Asep. Ya.
ini masih dipikir dulu perlu kolaborasi atau enggak. Kalau cukup dengan saya ya sudah selesai. Jadi kolaborasi itu cuma kalau perlu aja. Jadi jangan dikit-dikit kolaborasi, dikit-dikit kolaborasi. Beban itu. Nah, ternyata titik lemah Kang Asep ini nggak bisa saya penuhi sendiri untuk menyerang. Maka saya cari siapa yang sama-sama berkepentingan mengalahkan Kang Asep. Saya memang tidak ada urusan sama dia, tapi kita satu kepentingan. Gimana kalau kita hajar? Apa oke? The enemy of your My enemy is your enemy, friend. yes, betul. Dan Iya. itu lebih efisien kan sebenarnya buat kita. Gitu. Terus misalnya begini, akan ada pandangan begini sih. Kadang saya kalau ngobrolin Sun Tzu itu ya, suka ada pandangan begini. Eh, Sur, kamu berpandangan begini, kamu nggak kesepian tuh. Karena ada yang menganggap gitu, punya pandangan sepertinya kamu nggak kesepian. Saya akan balas dengan begini, emang ada teman setia? Kalau bagi saya, teman, kalau bagi saya yang nah, kalau bagi saya, karena saya tadi mengedepankan kecurigaan supaya saya tidak lengah. Bagi saya, yang bisa saya anggap teman setia itu adalah orang-orang yang memang sudah terbukti setia. Misalnya dalam contoh, misalnya keluarga saya, itulah teman setia. Tapi teman-teman saya di luar keluarga, bagi saya semua adalah teman dalam kepentingan. Apa buktinya? Saya kalau nggak ada, saya berteman dengan Mas Teddy. Tapi selama nggak ada kepentingan, kita nggak saling kontakan kan Mas Teddy? Nggak pernah kontakan kan? Ya karena nggak ada kepentingan. Karena ada kepentingan, kita kontakan. Selesai kan? Jadi saya dengan Mas Teddy pun teman dalam kepentingan. Maka emang ada teman setia. Semua kita teman dalam kepentingan kok. Ya, Dan that's musuh juga reality. dalam kepentingan ya. Kenapa? Dan musuh juga dalam Musuh kepentingan. juga dalam kepentingan. Maka apa ada musuh abadi? Enggak juga. Bener kan? Memandang orang lain seperti itu akan lebih enak buat kita juga. Enggak ada sakit hati berlebihan. Enggak ada baper-baper berlebihan. Just reality aja. Enggak ada harapan-harapan palsu. Semua reality aja. Real aja. Gitu. Ada pertanyaan dulu. Mau Buka, ngasih buka, fakta buka. aja Mas Surya. Gimana? Gimana, Mail? Mau ngasih fakta aja dikit. Wih, ngasih fakta. Ngeri, ngeri. Gimana? Nggak, kenapa tadi saya ngomen musuh dalam kepentingan? Karena dalam politik organisasi, di masa lalu, posisi saya dan Surya itu bermusuhan. Bener nggak, Sur? Oh iya, iya. Iya. Organisasi kampus ya dulu ya. Aduh. Iya, 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 iya. Bener ya, Surya? Iya, Dalam benar. politik organisasi kampus saat itu, posisi saya dan Surya itu berseberangan head to head. Jadi kalau kita lagi rapat, apa namanya, rapat organisasi dan segala macam, itu posisi saya sama Surya tuh orang yang, saya dan and the gang ya, saya dan the gang gitu. Kenapa saya sebut and the gang? Karena bukan saya headnya. Ada teman saya yang jadi headnya, di sisinya Surya, itu headnya Surya. Jadi teman saya ini head to head sama Surya. Itu real fakta, tapi di titik lain kita pernah tidur bareng di kosan gitu ya. Iya. Malah Mail pernah ngasih saya proyek gede. Waktu masih di Arta Jasa dulu. Malah pernah ngasih saya proyek gede kan? Enggak. Saya udah keluar, saya udah resign. Ya dulu, Saya dulu, resign. dulu. Dulu. Enggak, Dulu. menang tendernya setelah saya resign. Oh Menang iya, tendernya iya. setelah saya resign. Tapi tetap aja suara-suara Mail kan ada di situ sebelumnya. Tapi Mas Teddy, Hmm. Mas Surya, sama teman-teman yang lain ya, saya tuh sebenarnya eh, sebelum sesi ini tuh ada satu kebingungan waktu eh, eh, ini ya, siapa CEO-nya Bukalapak tuh, Ahmad Zaki ya. Hmm. Hmm. Ahmad Zaki itu, suara saya masuk kah?
Masuk, masuk. Tapi agak Ya, patah tadi Ahmad Zaki dikit. itu kan keluar dari Bukalapak. Ya, ini waktu kejadian Ahmad Zaki ya yang Bukalapak itu ya, Sur ya? Ya, Ahmad Mm-mm. Zaki. Ahmad Zaki keluar dari Bukalapak saat Bukalapak waktu itu masih 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 good, masih di puncaknya. Hmm. Even Steve Jobs pun dipecat dari Apple gitu. Mm. Ya. Walaupun kemudian akhirnya di hire lagi gitu. Hmm. Saya kan bingung ya, kenapa sih orang-orang yang berdarah-darah merintis dari bawah dan segala macam itu pada suatu titik dia akan meninggalkan posisinya dan semua terjadi gitu kan. Ahmad Zaki begitu, Steve Jobs begitu, Bill Gates kalau nggak salah juga kan dia udah keluar dari eksekutifnya Microsoft kan. Jack Ma juga begitu gitu. Di sesi tadi saya dapat gitu waktu akhirnya kemudian kita melihat ngotot-ngototan antar horizon value yang kan kata Mas Teddy Mm-mm. gitu ya. Bisa jadi nggak tahu ini menurut keyakinan saya. Asik. Dia habis nonton apa nih pasti nih? Keyakinan saya bisa jadi karena memang Drama. dibutuhkan orang yang berbeda untuk fase yang berbeda Ya, gitu. iya, iya betul. Ya kan? Karena orang-orang seperti Surya bukan menurut keyakinan saya orang-orang orang-orang yang punya value horizon dari dia sejalan dengan Sun Tzu tadi, ya Hmm. mungkin ini Surya lagi pretending ya, lagi berpura-pura menggunakan itu. Karena karena saya kenal beliau jauh lebih luas dari ini sebetulnya. Ya nggak Sur? Ya itu eh, ya sangat dibutuhkan untuk tadi memanaskan mesin bisnis gitu. Karena kan ya namanya manasin mesin bisnis ya semut semut mau bertarung dengan gajah itu kan ya harus menang dalam ya gimana ya Mm-mm. gitu Mm-mm. kan ya kan Iya. harus harus menang dalam dalam seminimal mungkin effort kan gitu ya. Orang yang kita lawan gajah gitu, kita cuman semut gitu kan. Nah, sementara ya mungkin ya, makanya kenapa kenapa mereka itu dibutuhkan di fase-fase itu gitu. Nah, tapi di fase yang lain maka perlu leaders-leaders yang eh, ya mungkin tadi apa horizon values-nya berbeda lagi gitu kan. Nah, horizon values yang para jenderal perang ini biasanya mungkin dimasukkan ke yang generate lagi new business dan segala macam. Dan kalau kita belajar bisnis kan bisnis itu kan selalu kurva yang tidak pernah berhenti ya. Ada yang lama yang sudah cash cow pun kan akan mati harus diganti dengan yang baru lagi. Kok insight saya malah ke situ ya? Kayaknya oh itu kenapa orang-orang jenderal-jenderal perang tadi itu ya Bill Gates dan kawan-kawan itu ya akhirnya harus diberhentikan gitu. Tadinya saya sakit hati loh waktu denger waktu waktu baca gitu ya, waktu baca siapa Steve Jobs diberhentikan dari Apple itu, wih, Apple kurang ajar ya, kan? Tapi kayaknya memang dia butuh berhenti gitu saat itu Iya. gitu. Jadi saat itu kan dia dia Jangan-jangan emang udah ngerusak tuh sistem. iya betul. Di saat itu kan dia tidak relevan ya. Kan dia di hire lagi kan kita mesti memahami dalam dua situasi. Pertama, Apple-nya sudah bergerak, dianya juga sudah bergerak. Dia udah jadi different person gitu. Jadi tadi yang sudah bilang ini urusan kepentingan ya. Bisnis memang kayak gitu ya. Kapitalisme itu kan memang eh, tadi kalimatnya Surya kalau ditarik ke Adam Smith itu ya memang apa tuh istilahnya tadi kalau Adam Smith bilang tuh kita itu ini pandangan Adam Smith ya, horizon moral Adam Smith nih ya. Kita itu bisa hidup karena orang-orang di sekeliling kita itu mikirin diri masing-masing. Contoh misalnya ya, saya pagi-pagi bangun lapar terus beli nasi uduk. Itu kan bukan karena kebaikan hatinya tukang nasi uduk masakin buat saya. Itu karena tukang nasi uduk pengen menghidupi dirinya sendiri. Nah, tapi saya bisa membeli dari dia gitu kan. Nah, itu kapitalisme itu begitu gitu ya. Tapi kapitalisme tapi itu kalimat Adam Smith di masa itu ya ketika kapitalisme masih murni. Sekarang ada kritik bagus juga tuh what went wrong with capitalism itu karena prinsip yang tadi dikatakan si Adam Smith itu tidak sepenuhnya berjalan ya. Apa invisible hand ya bahwa orang mikirin masing-masing lalu dengan kepentingan masing-masing kita bisa hidup harmonis itu tidak sepenuhnya terjadi. Jadi sudah bergeser juga. Jadi kita memang mesti yang lihat aja sih eh, dalam latar belakang pemikiran apa nih si si pemikir ini muncul gitu ya. Dan mau dipakai di dalam situasi apa gitu kan. Jadi eh,
kalau kita lihat memang tadi kasusnya Steve Jobs ya karena di momen itu udah ngerusak ya kan, perusahaan ngeluarin duit banyak buat riset R&D tapi hasilnya nggak jelas gitu ya. dia dia mau semau mau dia gitu, agak ribet juga sih. Oke, monggo monggo. Mas Surya masih ada lagi nggak materinya Mas Surya? Apa Ada ini mau sudah? nanya Mas Teddy. Diskusi dulu aja. Mas Karena aku mau Sun Tzu ini kan nanya Mas. banyak. Tadi kan sebenarnya hanya dibahas satu Iya. satu poin saja. Harapannya kalau nanti diskusi ada beberapa poin-poin keluar. Tadi kayak misalnya jawaban dari teman-teman itu kan sebenarnya sudah mewakili banyak poin-poin dari bab yang lain di Sun Tzu. Eh, gimana gimana kaitannya Sun Tzu dengan, kalau aku lihat soalnya di sini juga dia nyebut Mencius ya, Confucius gitu. Ya, Pernah jadi pernah tadi mengkaji nggak, Sur? salah satu salah satu pandangan yang mempengaruhi Sun Tzu dalam cara pandang itu adalah Taoism sebenarnya. Oh, Tao Te Ching ya, Tao Te Lao Ching, Tse. kan? Di mana saya sendiri belum mempelajari dalam Tao Te Ching itu, tapi sepemahaman saya adalah Tao Te Ching itu bisa membuat Sun Tzu lebih clear memandang reality tadi. Hmm. Tuh. Embrace reality itu adalah bagian dari ajarannya Tao Te Ching kalau nggak salah. Dan itu akhirnya mempengaruhi Sun Tzu untuk bisa melihat dengan lebih pragmatis. Ini pemahaman terbatas saya. Saya masih harus harus ini Iya, kalau iya. nonton Kalau di YouTube, kalau di kalau saya salah Tiongkok tolong kan, di komen ya. di Tiongkok kan memang ini kan yang berpengaruh kan Confucius, kemudian Lao Tse ya, Ching Hmm. sama Analek itu. Nah di area, jadi 3 kitab itu. Kalau di area persaingan ya memang Sun Tzu. Kalau di area kehidupan itu si Confucius. Confucius kan bicara soal ritual ya, ritual-ritual. Sementara kalau Lao Tzu tadi bicara keseimbangan tadi. Hmm. Jadi kayaknya Surya mungkin akan ngambil lagi nih studi bahasa Cina supaya bisa akses langsung kayaknya. Mas Teddy, kalau Surya, saya boleh memperdalam dikit nggak? Ya, enggak, silakan. Saya tadi justru setelah dapat insight yang itu gitu ya, kesimpulannya eh, pengen masuk lebih dalam sama si Heaven and Earth tadi, Mas Surya. Jadi kan ya kalau kita berbicara, saya nggak tahu lah ada perbedaan atau tidak zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Mungkin zaman dulu yang tahu prinsip Sun Tzu kan baru dia doang gitu. Sementara sekarang kan kalau saya mau ngajak sama Mas Surya lah dia lebih jago Sun Tzu daripada gua kan gitu ya. Bagaimana kita itu bisa baratnya mengoptimalkan si membaca kondisi ya heaven and earth tadi gitu. Contohnya lah ya saya sama saya langsung praktikal aja gitu. Tadi Mas Surya bilang saya kirim orang buat nge-entertain, saya ngirim tim saya dulu nge-entertain eh, apa calon calon orang yang mau saya ajak nego gitu ya. Tapi kan di sisi lain kita juga paham gitu bahwa ya kadang-kadang ya, apalagi zaman saya korporat, entertain itu tuh event sudah memuakan buat saya gitu. Hmm. Kita udah tahu maksudnya apa gitu. Hmm. Bukan hanya kita udah tahu mas, karena setiap kita ke satu tempat pasti di entertain, kita satu tempat pasti di entertain. Iya. Gitu. Ya kan kadang-kadang kita udah jenuh dengan entertain itu bahkan gitu kan. Eh, dan maksudnya gini ya, mas kita begitu kita masuk ke medan perang, musuh lihat heaven and earth, saya ngelihat heaven and earth gitu kan. Nah bagaimana tuh kemudian kita bisa menang dalam memahami si heaven and earth-nya itu gitu. Oke, gini. Kalau kita bicara eh, entertain itu adalah metodenya. Metode entertainnya gimana? Ya, Sun Tzu itu sangat menekankan tadi saya katakan ya satu kata ini, deception. Deception itu kalau dalam bahasa Indonesia itu penipuan, tapi bahasa yang lebih tepat itu pengalihan, lengah. Kalau kita di entertain, terus kita itu merasa Allah udah tahu maksudnya apa. Berarti itu terprediksi. Maka tidak bernilai deception karena sudah terprediksi. Maka dalam dalam
eh, kita menerapkan seni perang ini, kita mesti menggunakan cara yang tidak dia prediksi. Gitu. Orang ini sudah biasa di entertain dengan cara itu dan dia udah ngerti misalnya. Oh ya sudah, jangan pakai cara itu. Gunakan cara yang berbeda. Gitu. Nah, di situ ya. Maka justru jangan terprediksi. Itulah salah satu pendekar Jepang yang sangat sangat dalam mempelajari kitab strategis perang Sun Tzu, namanya Miyamoto Musashi. Musashi. Yes. Dan akhirnya Musashi punya buku kitab seni perang sendiri namanya The Book of Five Ring. The Book of Five Ring itu adalah seperti kitab perang Sun Tzu, tapi yang sudah diwarnai oleh value-value ala Jepang. Gitu ya. Value-value ala Jepang. Nah, Miyamoto Musashi itu tercatat sebagai pendekar perang yang tidak pernah kalah dalam satu kali pun pertarungannya. Tahu nggak cara dia gimana? Setiap bertarung dia selalu menggunakan cara yang berbeda. Sehingga musuhnya tidak tahu Musashi ini akan pakai cara apa lagi. Contoh Musashi ya. Musashi itu begini. Suatu hari Musashi itu sengaja datang telat. Kan orang Jepang itu sangat menghargai kedisiplinan. Maka lawannya itu datang tepat waktu. Musashi sengaja datang telat. Sengaja. Gara-gara Musashi datang telat. Lawannya tuh jadi emosi gitu. Akhirnya make it personal. Musashinya santai. Gara-gara lawannya itu penuh dengan emosi, kalah. Biasanya yang lebih emosional dia suka kalah daripada yang logik. Dalam perang itu. Nah, kalah musuhnya. Nah, musuhnya ini punya anak. Anaknya mau balas dendam ceritanya. Anaknya itu mau balas dendam. Anaknya mikir gini, Musashi pasti telat lagi nanti. Begitu. Pasti Musashi ini kan kurang ajar orangnya. Pasti telat lagi. Nah, begitu si musuhnya ini, si anaknya yang tadi mati itu datang ke tempat, Musashi nggak ada di situ. Dia kan mengira begini, bener kan Musashi telat. Tahu nggak yang terjadi apa? Musashi bukan telat, Musashi udah datang duluan. Udah sembunyi di situ. Jadi waktu lawan bapaknya Musashi itu telat. Waktu lawan anaknya Musashi datang duluan udah sembunyi. Ya. Jadi Musashi ngelihat itu. Anaknya si orang tadi itu yang nantang dia bertarung udah datang duluan. Disergap dari belakang. Nggak pakai tarung susah-susah, sergap dari belakang mati sudah. Itu kalau dalam Sun Tzu, ya, yang datang kalau di dalam perang, di dalam area yang betul-betul baru, yang masuk ke lanskap itu duluan, itu akan memperoleh keuntungan daripada yang datang belakangan. Karena dia bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada di situ sebelum datang musuh. Musashi memanfaatkan pohon-pohon dan rumput-rumput yang di situ untuk dia telusuri dulu, dia lihat dulu di mana nanti saya sembunyi untuk pelan-pelan mendekati musuh saya ini. Makanya waktu anaknya si orang tadi datang, yang Musashi datang duluan, sebenarnya dia tuh bawa pasukan, tapi pasukannya ditebas semua sama Musashi sendirian. Gitu. Ya karena kaget loh, nggak kelihatan Musashinya. Nah, terus suatu hari setelah pertarungan itu, dia ditantang sama orang yang senjatanya itu bukan pedang, tapi senjatanya rantai yang ada pisaunya, ada pemberatnya. Ya. Terkenal kok namanya, saya lupa. Ya. Kenapa? Karena dia prediksi Musashi itu pakai samurai. Samurai itu pedangnya panjang. Kalau saya pakai senjata ini, saya selalu menang. Karena pedang panjang itu lemah terhadap senjata saya ini. Yang rantai ada pisaunya, ada sabitnya di ujungnya, satunya lagi pemberat. Nah, pedang panjang itu lemah melawan itu. Karena bisa dikait kan. Kalau udah dikait nggak bisa gerak tuh pedang. Dilalah Musashi datang bawa dua pedang. Satu pedang samurai panjangnya, satu pedang pendek. Nggak disangka, sebelumnya Musashi nggak pernah datang pakai pedang pendek. Akhirnya, karena Musashi lebih banyak mengandalkan pedang pendeknya, susah dibelit. Kalah orang itu. Itu. Ya. Dan banyak lagi. Bahkan ada cerita
Yang lucu Musashi itu waktu melawan salah satu musuhnya terkenal sih, namanya siapa sih? Aduh, yang terkenal itu. Aduh, saya sampai lupa semua. Ada satu nama yang paling terkenal dilawan sama Musashi itu. Musashi, dilihat Musashi nggak ada. Musashi ternyata datang dari laut, nggak pakai baju-baju yang sopan, dia pakai baju pelaut gitu. Dia bawa dayung gede gitu kan. Nggak menyangka, malah kalah dipukul sama dayung lawannya itu. Bukan ditebas sama pedang. Ya itulah Musashi. Maka buatlah diri kita tidak terprediksi justru. Berarti kalau misalnya kita menggunakan cara yang kira-kira dia bisa prediksi, justru cara itu jangan dipakai. Bahkan kalau perlu, seni menipu itu adalah buatlah lawan mengira kita menggunakan satu cara, padahal kita menggunakan cara yang berbeda. Justru harus begitu. Ya kan? Dalam konteks yang lebih besar, kalau dalam komunikasi, kadang-kadang kita itu sengaja membuat lawan merasa menang dulu. Sehingga dia lengah, lalu final blow-nya kita hajar dengan cara yang tidak dia duga. Misalnya kalau dalam negosiasi ya, orang itu sudah merasa menang tuh, sudah merasa menang di atas angin kan. Padahal kita punya kartu as yang tinggal kita keluarin, gitu. Sengaja kita biarkan dia menang, merasa menang. Kenapa? Kalau dia masih dalam posisi kalah, kartu as kita keluarin, dia itu bersiap. Tapi kalau dia udah merasa menang, terus dia lengah, dia nggak dalam posisi pertahanan yang bagus. Begitu kartu as kita keluarin, dia jatuh. Nah, ada strategi-strategi gitu kalau Sun Tzu. Gitu, teman-teman semua. Oke, ada lain yang komentar? Tuh. Ini yang Nah, buku itu edisi Bang ini juga ada Melis. nih. Ada Apa? yang buku ini ada juga yang tadi yang disebutin Mas Surya ya, The Book of Five Rings itu ada di Hmm. mana di Periplus juga ya kalau cari. Kalau Indonesia tuh kalau nggak salah ada yang nerjemahin juga Sun Tzu namanya Andri Wang ya. Itu ada dia berusaha menerjemahkan Sun Tzu itu ke dalam bahasa Indonesia tuh. Kalau lagi Yang lebih cari-cari. bagus ini terjemahannya, yang lebih bagus itu kalau mau cari Indonesia, cari yang diterbit, buku aslinya itu dari Cho Howi, diterjemahkan sama Hmm. Cho Howi, itu orang Singapura kalau nggak salah. Hmm. Tapi diterjemahkan ke Indonesia oleh penerbit BIP kalau nggak salah, grupnya Gramedia. Hmm. Itu bukunya tebel warna merah. Kalau yang edisi Indonesia saya lebih rekomen yang itu. Yang agak hardcover ya. Soft cover, Soft cover ya. cover tebel segini. Ada di Oh. dalam, nggak saya bawa ke sini. Itu Cho Howi penulisnya. Itu orang Singapura kalau nggak salah. Itu kalau mau cari yang edisi Indonesia, saya rekomen yang itu. Iya, 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 iya. Cuman bukunya mungkin kalau di toko buku udah nggak ada, itu buku udah lama. Ya cari di marketplace ada lah. Oke, oke. Ada lagi? Ini pada hening, pusing apa jelas apa belas ini. Ini kayaknya sebagian mungkin nyambi juga nih. Lagi sambil masak, lagi sambil bersih-bersih ya kan satu-satu ya. Baik. Oke, Mas Surya ada lagi yang mau di-sharing? Oke. Mungkin ini ya. Kalau saya rangkum, jadi kalau Hmm. dalam komunikasi itu kita jangan bicara komunikasinya. Nomor satu kita itu bicara fokus pada apa yang mau kita mau dalam komunikasi itu. Menang kita apa? Apa yang mau kita dapat dari komunikasi ini? Itu dulu. Itu harus clear. Terus sebelum bicara teknik komunikasinya, kita mesti assess dulu situasi. Termasuk dalam mengakses situasi itu juga membuat kita memutuskan kita memasuki medan perang atau tidak. Sun Tzu itu kalau tahu dia nggak mungkin menang di perang itu, dia tidak akan masuk ke medan perang itu. Masuk akal. Ini saya sering bilang ke teman-teman sales ya. Kalau kita melihat kita sudah impossible deal sama orang ini, nggak usah diusahakan gitu. Jadikan prioritas kesekian aja. Mending energi kita dihabiskan untuk mencari prospek baru yang lebih mungkin. Gitu kan? Makanya di sini semangat-semangat ala motivasi, kalau kamu yakin pasti bisa, itu nggak berlaku itu. Itu Yakin kan pasti bisa.
Itu kan tadi horizon moralnya kapitalisme ya. Agak beda horizon moralnya. Ya, gitu. Jadi kalau memang nggak masuk akal untuk kita menang, mending jangan masuk medan perangnya sekalian. Karena habis sumber daya kita di sana. Itu. Nah, kita assess dulu situasi heaven and earth tadi. Ya, orang itu sukanya apa? Kalau kita komunikasi dengan orang ya, titik lemahnya apa? Titik lemahnya apa? Tuh. Bahasa kita dulu kan hotspotnya apa? Hmm. Ya, tapi ini kita bisa pandang lebih luas. Titik lemah itu tidak harus sesuatu yang membuat dia bahagia. Bisa jadi sesuatu yang mengancam dia juga. Gitu. Begitu kita sudah tahu, kita tentukan tekniknya apa. Yang itu menyasar, menyentuh titik lemah dia. Supaya komunikasi kita bisa menang. Manfaatkan kelemahan lawan. Dan buat diri kita tidak terprediksi. Salah satu tulisan Sun Tzu di Kitab Perang ini yang paling saya ingat itu adalah uh, datang tidak terlihat, lalu keluar menyerang tiba-tiba seperti kilat. Strike like a thunderbolt, istilah kalau dalam bahasa Inggrisnya kan. Diam-diam dalam sunyi, nggak rame-rame datang. Tapi strike like a thunderbolt. Dikira cupu ternyata suhu. Itu yang efektif memenangkan hati. Itulah juga kenapa kalau misalnya kita mau memenangkan sebuah komunikasi, jangan terlalu banyak mengumbar diri kita. Slow itu lebih baik. Daripada kita sibuk mengumbar diri kita, mending kita slow sambil mengamati situasi. Dari titik mana saya bisa menang. Itu cara pandang Sun Tzu dalam komunikasi. Baru nanti kita bisa terapkan semua ilmu komunikasi yang udah kita pernah pelajari di NLP, dimanapun, silahkan cari mana. Dan kalau kita sudah bisa akses situasi dengan baik, jangan-jangan teknik yang kita gunakan bisa jauh lebih sederhana daripada yang kita kira. Nggak perlu pusing-pusing mikir passing leading dan sebagainya. Belum tentu, nggak harus tuh. Ya kan? Bisa kalau perlu. Tapi kalau memang nggak perlu ngapain gitu. Ya kan? Kayak tadi tuh ternyata strateginya cukup memasukkan negosiasinya berdekatan dengan tanggal pulangnya aja. Selesai itu masalah. Sambil ditawarin bonus-bonus yang nggak bisa dia tolak. Selesai sudah. Begitu loh. Itu cara kita menang dengan komunikasi berdasarkan prinsip perang Sun Tzu. Jadilah tidak terprediksi. Itu juga kunci. Gitu Mas Teddy. Oke, terima kasih Mas Surya. Perkenalannya dengan Sun Tzu ya. Boleh nanti yang berminat dicari buku-bukunya. Ini saya punya yang edisi ini nih. Eh, jadi kalau nanti teman-teman apa ya minimal tadi lah kalau Kang Asep agak terganggu ya dengan nilai moralnya, minimal kita pakai buat mengenali ya kemungkinan possibility bahwa kita itu mungkin dikenai ya jurus seperti itu kan oleh orang lain gitu. Jadi apa namanya Mas Surya tadi poin bagus tuh dia ngambil contoh ya. Presiden kita pakai itu. Nah, bagi yang ngerti Sun Tzu, ya emang iya pakai itu ya kan. Nah, jadi sebagian mungkin ya mengikuti strategi itu ikut, sebagian lagi ya tahu dan nggak mengikuti itu kan bebas-bebas saja ya. Tapi kita tahu ya apa yang sedang terjadi gitu. Nah, Ini paling belum tidak selesai aja udah pada banyak yang keluar ini Mas. Kayaknya udah stres dengerin, agak dengerin berat memang penjelasan. mas, agak berat. Ya, tapi tadi kalau kita amati lagi, ya memang ada tempat-tempat yang memang ini sangat dibutuhkan ya. Tadi ya, terutama di dunia militer, di dunia tadi audit, kalau di perusahaan mungkin audit finance itu eh, menjaga itu kan jadi penting, ya. Kecurigaan jadi penting. Nah, sama tadi kalau kita amati, saya sempat sebutkan soal pemikiran-pemikiran itu ada yang memang basisnya kecurigaan ya. Ya, kecurigaan bahwa eh, ada struktur sosial yang memang perlu dikritik gitu ya, ada pemikiran yang perlu di dikulik-kulik itu memang memang ada. Jadi kita perlu tahu supaya kita bisa menggunakan itu. Nah, nanti tinggal dipilih ya, mau dipakai apa tidak itu urusan kita. Yang penting kita tahu ini asal muasalnya dari mana gitu. Nah, kita kenalilah Sun Tzu ini asalnya dari peperangan gitu, memang dipakai buat perang, buat kompetisi. Kalau dibalik, ini saya mau kasih pandangan yang lain aja. Saya kan sehari-hari ngajar Seven Habit ya. Seven Habit itu kan ngajakin hidup yang efektif, yang berhasil dalam jangka panjang itu horizon moralnya kan seperti itu. Nah, tapi kalau dibalik,
sebenarnya saya juga ngajarin Sun Tzu tanpa sadar ya. Saya bilang ini berarti tidak dibutuhkan untuk hal-hal yang kita nggak pengen jangka panjang ya. Nah, misalnya think win-win itu butuh buat orang-orang yang saya pengen punya hubungan jangka panjang. Keluarga saya, sahabat-sahabat saya butuh win-win. Ya kan? Tapi orang-orang yang misalnya saya lagi nawar di pasar itu mau win-lose aja. Mau nggak segini nggak mau ya udah tinggal gitu kan. Saya jadi eh, memang hidup jangka panjang itu kenyataannya memang tidak untuk semua hubungan ya. Energi kita terlalu terbatas untuk memikirkan semuanya. Maka ada batas yang namanya kompromi gitu ya. Jadi tadi yang dikatakan Mas Surya sebagai adanya kepentingan yang sama itu kan sebenarnya kan kompromi ya. Ya, tidak semua orang bisa kita ajarkan punya visi yang sama. Nah, maka yang penting kita punya kepentingan yang sama, yaitu namanya relasi kompromi. Apakah relasi kompromi dibutuhkan di hubungan tertentu? Dibutuhkan. Ya. Tapi apakah dia juga kontraproduktif? Di hubungan tertentu dia kontraproduktif, gitu ya. Saya pikir rumah tangga yang terlalu kompromi ya agak sulit untuk bisa merasakan kebahagiaan hakiki ya. Kalau percaya dengan hakiki ya. Kalau nggak percaya dengan hakiki ya. Ada nggak sih rumah tangga yang isinya kepentingan yang penting apa namanya hidup, yang penting nanti ya anak-anakku urus. Ada, emang ada yang seperti itu. Ya, tapi kalau Bang Mail tidak pengen, ya nggak apa-apa kalau nggak mau pakai gitu ya. Tapi ada nggak rumah tangga yang pokoknya yang penting tetap menikah, dijalani aja hidup, yang penting itu, ya ada yang memilih begitu emang, gitu. Kalau nggak mau ya, ya nggak apa-apa. Gitu. Begitu mungkin sedikit apa penutup ya. Nanti hari Jumat itu juga agak bisa agak hitam itu yang kita bahas bukunya ya. Karena Mas Idrus itu akan bahas soal hipnosis ya. Hipnosis itu juga bisa agak hitam itu ilmunya kalau nanti ya. Jadi yang berminat nanti monggo Jumat malam insya Allah kita ngobrol sama Mas. Terus nah Mas Surya ditunggu nanti nextnya mau bahas apa lagi? Apakah Sun Tzu lagi atau buku-buku yang lain atau Robert Greene tadi itu ya. Robert Machiavelli gimana? Greene. Machiavelli ya itu lebih hitam lagi ya. Kalau biar nggak missing mungkin nanti pengantarnya di grup saya tuliskan kehitamannya lah, supaya yang ikut punya ekspektasi yang lebih clear ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita foto dulu supaya jadi kenang-kenangan lah ya. Yang bisa silakan. Monggo ya. Oke, satu, dua, tiga. Ah, sip. Oke, makasih ya teman-teman ya. Sehat-sehat semua ya. Selamat Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi